Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat saya semuanya, diaspora Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Dr. Haji Muhammad Dayat Nur Wahid, LCMA. Saya kelahiran dari Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Saya kemudian nyantri di Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, dan kemudian nyantri lagi di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia selama 13 tahun dari program S1, S2, dan S3. Kemudian saya bersama dengan kawan-kawan mendirikan Partai Keadilan, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Saya diamanatkan menjadi deklarator partai. Dan kemudian saya diamanatkan untuk menjadi anggota DPR, dan saya terpilih menjadi Ketua MPR RI tahun 2004-2009. Saya terpilih menjadi anggota DPR pada waktu itu menjadi satu dari 2 anggota DPR yang masuk ke parlemen secara penuh dengan suara penuh. Saya diamanatkan lagi untuk menjadi calon anggota DPR, dan saya terpilih kembali menjadi ketua BKSAP waktu itu. Dan BKSAP itu semacam Kementerian Luar Negerinya DPR RI gitu ya. Dan ketika saya menjadi ketua BKSAP, alhamdulillah kita bisa memenangkan kontestasi menjadi presiden parlemen negara-negara OKI. OIC, negara-negara Islam. Dan pada waktu itulah kami juga melalui kepemimpinan kami di OIC, di Parlemen PUIC, Parliamentary Union of OIC, saya bersama dengan Ketua DPR RI memimpin delegasi masuk ke Gaza tahun 2012 dalam rangka untuk membantu saudara kita di Gaza mengkoreksi isolasi yang telah dilakukan Israel sejak tahun 2006. Disitulah juga kami meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan sekarang kita mengetahui bagaimana kondisi rumah sakit yang ada di sana. Tentu saja itu amat sangat menyedihkan. Setelah itu saya juga lanjut dalam gerakan kiprah di dunia internasional. Saya juga diangkat sebagai wakil Indonesia di Muslim World League, majelis tertinggi di Liga Muslim Sedunia yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Selain daripada kesertaan saya dalam kegiatan-kegiatan di Komisi 1 di DPR RI, menghadiri persidangan Interparliamentary Union, dan kemudian pun juga membela kepentingan diaspora kita Indonesia yang ada di luar negeri. Saya kemudian tetap dipilih oleh anggota dari PKS untuk menjadi calon wakil mereka di DPR RI. Dan kemarin saya dipilih lagi, dan tahun 2019 saya mendapatkan suara yang terbesar ketiga se-Indonesia dan nomor 1 untuk Jakarta dengan 281.000 suara. Sekarang partai saya PKS menargetkan untuk bukan hanya 2 suara, 2 kursi, tapi bahkan menambah menjadi 3 kursi. Ini tentu saja satu tantangan, tapi sekaligus juga satu peluang untuk kita bisa berkhidmat, membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara melalui jalur demokrasi. Dan saya siap untuk kemudian melaksanakan amanah ini. Ya, saya mengenal diaspora Indonesia karena saya juga bagian dari diaspora Indonesia. 13 tahun saya tinggal di Medina. Kalau definisi daripada diaspora adalah warga Indonesia yang berada di luar negeri, salah satu definisinya demikian, maka saya pernah menjadi keluarga besar diaspora Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama, 13 tahun. Tapi kemudian karena saya juga ada di Komisi 1 DPR RI, saya juga ada di MPR, kita menjadi sangat terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia internasional, dengan masyarakat Indonesia di luar negeri, dan karenanya kami amat sangat dekat gitu ya dengan permasalahan luar negeri. Dan apalagi juga saya ya alhamdulillah punya selama di Medina maupun juga kemudian hubungan saya di Komisi 1, relasi di dunia internasional juga menjadi sangat banyak. Sehingga dari situlah kami mengenal lebih dekat lagi, dan apalagi PKS juga mempunyai perwakilan di 5 benua, di begitu banyak negara, sehingga semakin dekatlah kami dengan diaspora Indonesia melalui PKS maupun juga melalui kegiatan kami di Komisi 1, maupun juga posisi saya di MPR, maupun juga posisi saya dalam konteks di Muslim World League di Saudi Arabia. Sehingga dan kami juga di partai, salah satu yang kita kerjakan adalah kita membuka yang namanya Hari Aspirasi. Hari Aspirasi itu setiap hari Selasa kami menerima aspirasi dari seluruh warga dimanapun mereka berada, termasuk di dunia internasional, untuk kemudian kami menerima aspirasi mereka untuk kami perjuangkan. Tapi dalam konteks kami sebagai perwakilan dari Dapil Jakarta II, maka kami kemudian pun juga menghadirkan
komitmen untuk terus menerima aspirasi dari warga kita dari dunia manapun juga sepanjang waktu, karena HP saya tidak sulit untuk dihubungi, HP saya ready untuk dihubungi, sehingga banyak aspirasi-aspirasi mereka yang bisa ditampilkan ke saya, telepon ke saya langsung juga bisa, atau WA atau meng-email atau melalui Twitter, itu juga kemudian saya respon. Jadi saya mengenal diaspora Indonesia karena saya bagian dari diaspora Indonesia, paling tidak ketika saya di Medina, dan saya menjadi bagian daripada yang berkomunikasi dengan mereka dan siap untuk terus berkomunikasi dengan diaspora Indonesia. Baik. Pada periode 2019-2024, salah satu peristiwa terbesar adalah terjadinya COVID-19. Nah, aspirasi paling banyak ya tentang COVID-19 ini. Salah satu di antaranya adalah ketika sahabat-sahabat kita dari PPI di Wuhan, di China, tempat pertama kali merebaknya COVID-19. Begitu itu kawan-kawan kita begitu luar biasa meminta tolong untuk segera dievakuasi. Karena negara-negara yang lain sudah mengevakuasi, bahkan Amerika Serikat sudah mengevakuasi. Pemerintah Indonesia waktu itu dengan dalih belum dapat izin, dengan dalih macam-macam sehingga tidak segera evakuasi. Saya sampaikan secara terbuka, Amerika Serikat saja diizinkan oleh China untuk mengevakuasi warganya. Indonesia yang disebut sebagai sahabat karibnya China, maksud nggak dapat izin? Ya alhamdulillah akhirnya dapat izin untuk dievakuasi, sehingga kemudian kawan-kawan kita semuanya bisa dievakuasi dari Wuhan. Termasuk juga ketika COVID-19 ini, salah satu yang menjadi aspirasi adalah sahabat-sahabat kita, para pekerja migran maupun juga PMI yang lain. Mereka mendapatkan kesulitan karena dengan diberlakukannya lockdown misalnya di Malaysia maupun tempat yang lain, mereka tidak bisa bekerja, tapi mereka juga tidak bisa bergerak. Tapi terus dari mana? Nah, itulah karena saya sampaikan dalam rapat dengan pemerintah di Komisi 8 dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, saya minta agar pemerintah memperhatikan PMI kita karena mereka terkena dampak dari COVID-19. Mereka tidak bisa bekerja, tapi juga mereka tidak bisa bergerak. Pemerintah setempat belum tentu punya peduli terhadap PMI kita. Maka sudah sangat seharusnya bila pemerintah lah yang kemudian melalui KBRI-nya memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Termasuk rekan-rekan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang kemudian menjadi kesusahan karena orang tua mereka banyak yang terdampak COVID-19 sehingga tidak bisa mengirimkan beasiswa atau tidak bisa mengirimkan biaya untuk studi mereka di luar negeri. Saya mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Agama untuk peduli dengan para mahasiswa kita yang mereka adalah para kader-kader ulama yang baik melalui Kementerian Agama maupun juga melalui anggaran di Kementerian Agama, LPDP maupun juga dana abadi santri maupun juga melalui Basnas agar mereka membantu para mahasiswa di beragam perguruan tinggi agama yang ada di Timur Tengah yang terdampak daripada COVID-19 agar mereka bisa menjadi bagian dari yang melanjutkan nanti kaderisasi ulama. Nah, ya alhamdulillah itu juga berjalan begitu ya. Nah, satu hal yang juga terakhir, salah satu yang menjadi aspirasi kawan-kawan dari luar negeri biasanya juga terkait masalah status daripada para tenaga kerja kita. Sering mereka mendapatkan masalah, sering mereka kemudian terkena penipuan dan lain sebagainya. Tidak semua masalah ini saya bisa selesaikan secara langsung karena saya tidak berada di komisi-komisi terkait dengan tenaga kerja. Itu ada di Komisi 9, saya di Komisi 8. Atau terkait dengan masalah luar negeri secara langsung, itu ada di Komisi 1, saya di Komisi 9. Tapi kami sangat bersyukur bahwa kami di PKS, kami tidak mengembangkan sikap individualistik. Kita tidak bekerja sendirian. Kita bekerja dalam satu tim, kita bekerja dalam satu organisasi. Karenanya kalau ada permasalahan terkait dengan misalnya tenaga kerja, terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah luar negeri, maka itu akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, anggota Komisi 9 PKS maupun anggota Komisi 1 PKS untuk ditindaklanjuti. Jadi kami mengembangkan teamwork system yang kemudian bisa mengakomodasi beragam aspirasi untuk bisa kita jadikan solusinya. Ya, secara umum tentu masih akan melanjutkan dari yang kemarin sudah kita lakukan ya, prinsip-prinsip tentang membantu dan atau mengadvokasi kepentingan diaspora kita, baik terkait dengan masalah pendidikan, terkait dengan masalah tenaga kerjaan, terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah jaminan keamanan mereka, itu tentu akan kami lanjutkan. Termasuk saya juga sudah menyuarakan tentang pentingnya kuota haji bagi diaspora Indonesia.
Jadi jangan sampai kuota haji itu kemudian mereka diambil dari Indonesia. Mereka ada di Malaysia atau di Saudi Arabia atau di Belanda, di tempat yang sangat banyak gitu. Mereka sangat layak untuk mendapatkan kuota haji. Nah, bisa jadi kuota haji itu dengan diplomasi yang baik, pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara di mana diaspora kita berada. Sangat mungkin di sana juga kuota haji tidak sepenuhnya habis. Nah, itu bisa kemudian bisa dikerjasamakan agar bisa diambil oleh diaspora Indonesia kita. Nah, saya juga mengusulkan agar banyak keluhan dari sahabat-sahabat kita, tenaga musim mahasiswa kita yang ada di Timur Tengah. Mereka mengeluhkan kenapa tahun kemarin sangat berkurang. Padahal sesungguhnya menjadi tenaga musim itu sangat membantu untuk semuanya. Sangat membantu mahasiswa kita, sangat juga membantu para jemaah haji kita. Kita sampaikan itu pada Kementerian Agama dan pihak Pak Menteri menyampaikan setuju untuk kemudian memperbanyak jumlah tenaga musim dan juga untuk kemudian melanjutkan tentang kuota haji bagi diaspora Indonesia. Tentu ke depan lagi salah satu yang penting untuk kita advokasi adalah kalau kita merujuk kepada hasil pemilu tahun 2019, ternyata peran serta diaspora untuk pemilu ternyata masih sangat rendah. Dari 7 sampai 8 jutaan warga Indonesia di luar negeri, itu yang tercatat menjadi dalam daftar pemilih tetap, itu tidak lebih dari 1.700.000 sekian. Rendah sekali. Tapi dari 1.700.000 sekian itu, yang memilih pun juga nanti rendah sekali, nggak nyampe 50%. Bahkan ada yang sudah menyebutkan di angka sekitar 40%. Tentu sangat disayangkan, karena diaspora kita adalah warga yang sama hak dan sama keterhormatannya dengan warga Indonesia yang ada di Indonesia. Mereka berhak untuk mendapatkan hak untuk memilih, hak untuk menentukan masa depan Indonesia melalui pilihan mereka. Sehingga menjadi sangat penting bagaimana agar diaspora Indonesia ini bisa betul-betul mendapatkan haknya. Dan tentu saja yang juga sangat penting untuk kita pikirkan adalah kita berada di era reformasi. Sangat penting agar reformasi ini diselamatkan karena hukum sekarang mulai ditekuk-tekuk dan kemudian nepotisme datang lagi, KKN datang lagi, ya, kemudian difungsi ini seperti akan balik kembali, kebebasan pers kemudian juga banyak yang mengeluhkan terjadinya beragam pembatasan-pembatasan, termasuk juga tentu saja otonomi daerah yang belum menghadirkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan. Tentu karena sekali lagi menyelamatkan di reformasi menjadi amat sangat dipentingkan, dan itu kata kuncinya juga adalah menyelamatkan demokrasi. Jadi sangat penting untuk kita berada di DPR untuk kemudian memaksimalkan fungsi dan makna daripada demokrasi dan berdemokrasi, menjadi wakil rakyat, memperjuangkan amanat rakyat, melaksanakan cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana ada dalam Undang-Undang Dasar, mengawalnya dan mewujudkannya, dan tentu juga adalah mengawal dan menyelamatkan reformasi. Ini saya kira satu hal yang penting untuk terus selalu kita segarkan, dan itu bisa dilakukan oleh anggota DPR yang benar-benar memang punya komitmen dan terukur, teruji, dan itu saya nyatakan bisa dilakukan. Apalagi kalau jumlah kita membanyak. Ya, salah satu isu nasional yang kita pentingkan adalah hadirnya Indonesia negara merdeka ini sebagai pemain yang sangat diperhitungkan di tingkat regional maupun di tingkat global, di tingkat internasional. Indonesia negara yang sangat dihormati, di negara Timur Tengah oki dihormati, di negara Barat dihormati. Sangat sewajarnya bila Indonesia tampil menjadi negara yang terhormat melalui peran-peran maksimal yang bisa dilakukan bahkan sampai pada tingkat internasional. Salah satu yang menjadi concern saya sekarang ini adalah saya amat sangat menolak, dan saya terlibat dalam beragam demonstrasi membela Palestina dan menolak penjajahan Israel, termasuk juga kejahatan yang mereka lakukan di Gaza. Sebab kalau ini dibiarkan maka akan berdampak kepada dunia internasional sudah lagi tidak mengenal tentang sistem hukum yang disepakati. Kita kemudian dengan mudah membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kita dengan mudah membiarkan pelanggaran hukum humaniter, hukum perang sekalipun. Kita juga kemudian mendapatkan bagaimana lembaga internasional sekelas PBB pun juga dibikin lumpuh. Nah, concern saya adalah bagaimana menjadikan Indonesia betul-betul bisa berperan maksimal di dalam kancah internasional melalui hadirnya kualitas demokrasi yang baik di Indonesia, DPR Indonesia yang berkualitas, bisa melakukan peran diplomasi keparlemenan yang berkualitas,
Nanti diplomasi yang berkualitas melalui DPR itu membantu pemerintah dan atau bersama dengan pemerintah yang berkualitas, yang menghadirkan perubahan, sehingga pemerintah yang punya visi untuk menjadikan Indonesia bukan sekedar menjadi penonton atau menjadi pemain pinggiran, tapi akan menjadi pemain inti, itu bisa dilakukan kembali. Seperti dulu Bung Karno melakukannya. Ya, itu bagian dari hak asasi kawan-kawan kita untuk menyuarakan hal tersebut. Dan untuk banyak hal ada rasionalisasinya juga. Jadi kalau di keluarga negaraan itu diberikan secara terbatas kepada memang warga negara Indonesia yang memang betul-betul berhak untuk mendapatkan keluarga negaraan. Sebagai orang Indonesia yang mempunyai keunggulan, mempunyai keahlian, mempunyai relasi yang luar biasa. Sementara mereka terganjal akibat dari mereka adalah warga negara Indonesia, tapi berada di apakah di Amerika Serikat atau mungkin di Prancis atau mungkin di Saudi Arabia begitu ya. Maka bila kemudian dengan posisi mereka itu bisa meningkatkan kinerja dan atau manfaat yang lebih luar biasa bagi Indonesia, dengan mereka mendapatkan kewarganegaraan di negara-negara setempat di mana mereka bisa berkiprah dengan maksimal, maka saya kira untuk mereka-mereka layak untuk diberikan kewarganegaraan. Tapi lagi-lagi itu harus sangat terbatas dan sangat terukur. Ya, itu sangat rasional ya, sangat rasional untuk bisa dibentuk dan apalagi penduduk warga Indonesia yang ada di diaspora jumlahnya sangat besar ya, lebih dari 7 juta warga. Sangat berhak mereka untuk mendapatkan satu badan yang secara spesifik mengurusi mereka. Dan saya sangat mendukung bila badan ini bisa dibentuk untuk sekali lagi memastikan bahwa negara memang hadir untuk seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun mereka berada, apakah dalam negeri maupun berada di luar Indonesia. Rekan-rekan diaspora mudah-mudahan akan sangat terbantu dengan adanya badan yang secara khusus mengelola diaspora tersebut. Ya, sahabat-sahabat saya, para diasporawan dan diasporawati dimanapun Anda berada. Anda adalah sahabat saya, Anda seperti saya adalah warga Indonesia yang mempunyai hak dan kewenangan yang sangat terhormat. Karenanya jadikanlah diri Anda semuanya sebagai duta-duta Indonesia yang luar biasa bisa menghadirkan keharuman nama Indonesia sekaligus yang meningkatkan kinerja Anda, meningkatkan keberhasilan Anda, keuntungan Anda, dan jangan dimubadirkan, jangan dianggap remeh keberadaan Anda di luar negeri. Maksimal keberadaan Anda di luar negeri, maksimalkan untuk menyerap seluruh ilmu yang ada di sana, seluruh keunggulan yang ada di sana, ambil itu semuanya dan bawa pulang, sumbangsikan untuk Indonesia, untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Saya yakin Anda tetap cinta Indonesia, paspor Anda masih paspor hijau kan? Ya, saya sama juga dengan Anda. Karenanya saya tunggu Anda di Jakarta, boleh datang ke DPR, boleh datang ke MPR, anytime Anda boleh tinggal telepon atau WA saja. Insya Allah akan dengan sangat mudah bertemu dengan wakil Anda di DPR maupun juga di MPR dengan Hidayat Nur Wahid dan kawan-kawan. Selamat melaksanakan tugas dan kewenangan Anda sebagai warga negara Indonesia, dan jangan lupa tanggal 14 Februari tahun 2024 gunakan hak pilih Anda. Pilihlah wakil Anda yang sudah terbukti membela kepentingan diaspora Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.